wabarakatuh. Saya Dimas Panca. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang demultiplexer atau yang disingkat dengan demux. Pada sistem digital, pengaturan aliran data merupakan salah satu aspek paling krusial. Ada kalanya sebuah sistem membutuhkan satu sumber data untuk didistribusikan ke banyak tujuan yang berbeda. Namun untuk memastikan data tersebut tidak terkirim ke semua tujuan secara bersamaan, dibutuhkan sebuah mekanisme seleksi. Salah satu peralatan logika yang dirancang untuk tugas ini yaitu demux. Gitu. Demux yaitu bekerja sebagai pemilih tujuan keluaran output untuk satu sumber masukan yaitu input. Jika mux dikenal dengan many to one selector, memilih satu input dari banyak masukan untuk diteruskan ke output, maka demux sendiri itu kebalikannya, yaitu one to many distributor. Artinya, satu masukan dapat dikirim ke salah satu dari banyak keluaran terkadang pada sinyal kendali atau select line yang diberikan. Nah, select one ini. Inputnya kan cuma satu nih, tergantung di select one. Pembahasan ini berfokus pada satu to mux demux yang berarti perangkat ini memiliki satu input data, nih, satu input data, empat output, Y0, Y1, Y2, dan Y3, dan dua jalur seleksi, S1 dan S0. Selain itu, terdapat satu sinyal enable, atau kita bisa sebut E, yang berfungsi sebagai pengaktif atau penonaktif seluruh rangkaian. Prinsip kerja demux sendiri cukup sederhana ya. Saat enable ini atau E ini bernilai 0, maka semua output berada pada logika 0. Ini ya, 0, bebas, itu outputnya di 0. Tuh. Ya. Terus saat enable-nya itu bernilai 1, data input akan diteruskan hanya ke satu output yang dipilih berdasarkan kombinasi S1 dan S0. Output lainnya akan tetap 0. Itu pemilihan output mengikuti pola tabel biner dari select line-nya itu sendiri. Nah, seperti ini jika E-nya 1 ya, S1-nya 0, S0-nya 0, maka data I, data data I dikirim ke Y0. Itu. Nah, ketika S1-nya bernilai 1, ketika S1-nya bernilai 0 dan S0-nya bernilai 1, maka akan diteruskan ke Y1. Ketika S1-nya bernilai 1 dan S ininya bernilai 0, maka uh, input maka data I dikirim ke Y2 dan S1 dan S0-nya sama-sama bernilai 1, maka data I akan dikirim ke Y3. Itu kan tabel kebenarannya seperti yang tadi. Nah, ya, seperti ini kan juga sempat lihat nilai X ini ya. Ini nilai X itu berarti bisa downward lah gitu. Bisa diabaikan, artinya nilai yang tidak berpengaruh dari hasil karena kondisi enable sudah menentukan semua output di sama dengan 0 gitu yang nilai X ini. Ya kan? Itu adalah nilai output yang diteruskan pilih. Nah, dari persamaan ini kan kita mempunyai persamaan logika output ya. Dari tabel kebenaran ini kita dapat menurunkan persamaan logika untuk masing-masing output menggunakan operasi AND, OR, dan NOT gitu. Nah, untuk Z0 yaitu Z0 di nilai 1 ini E-nya 1, S1-nya NOT, S2-nya NOT, terus I. Itu saya Y-nya 1, terus ini saya ini S1-nya NOT, S0-nya sesuai, Y2 di sini I, S1 tanpa not, S2, S0 not, I,
terus Y3, E, S1 gitu. Untuk untuk rangkaian logikanya sendiri ya, untuk membangun logika di satu MUX itu kita dapat menggunakan kombinasi gerbang logika, yaitu uh, di dua buah NOT gate untuk menghasilkan S1 NOT dan S2 NOT, S1 NOT dan S0 NOT, dan 4 AND gate untuk menghasilkan Y0 sampai Y3, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan setiap gate menerima 3 input sesuai kombinasi select line atau komplementnya, input data dan sinyal enable. Ya, dari cara kerjanya ini, jika saya ulangi lagi ya cara kerja rangkaiannya ini, jika atau enable ini bernilai 1, kombinasi select line cocok dengan kondisi tertentu hanya satu AND gate yang menerima ketiga input bernilai 1 sehingga hanya output tersebut yang aktif. Gitu. Terus output lainnya tidak aktif karena salah satu input N bernilai 0. Kelebihannya DMUX itu yaitu sederhana, mudah diimplementasikan dan dengan gerbang logika dasar. Efisien untuk distribusi data, cocok untuk mengirim data dari satu sumber ke beberapa tujuan, terus tentunya modular, dapat dikomunikasikan untuk versi yang lebih banyak output. Kekurangannya itu hanya satu output yang aktif pada satu waktu, tidak dapat melakukan distribusi paralel tanpa menggunakan lebih dari satu demux, terus membutuhkan tambahan komponen jika ingin kontrol yang lebih kompleks. Aplikasinya, pengaplikasiannya itu seperti implement aplikasinya demux itu sendiri dalam sistem komunikasi, dalam jaringan komunikasi, demux digunakan untuk mengarahkan sinyal dari satu jalur komunikasi utama ke penerima tertentu berdasarkan alamat. Terus untuk sistem memori komputer digunakan untuk memilih chip memori tertentu saat terbaca read atau tulis write. Gitu. Selanjutnya dalam sistem kontrol digital mengarahkan sinyal kontrol ke aktuator atau motor tertentu sehingga satu controller dapat mengendalikan beberapa perangkat. Display multipoint mengirimkan data dari satu ke berbagai display digital sesuai pemilihan, dan routing data mengatur kemana data akan dikirim dalam sistem berbasis mikrokontroller atau FPGA. Tentunya Demux ini mempunyai hubungan dengan multiplexer sendiri, meskipun prinsipnya berlawanan ya. Meskipun prinsipnya berlawanan, Demux dan MUX sering digunakan bersama, contohnya dalam sistem telekomunikasi time division multiplex atau TDM. Ini kerjasamanya yaitu MUX digunakan di sisi pengirim untuk mengadukan beberapa sinyal ke dalam satu jalur. Sedangkan demux-nya sendiri digunakan di sisi penerima untuk memisahkan sinyal kembali ke jalur masing-masing. Jadi MUX itu pengirim dan demux-nya itu sebagai penerima, seperti itu. Kesimpulan dari demux 1.4 ini, perangkat logika konvensional yang mendistribusikan satu input data ke salah satu dari 4 output sesuai dengan sinyal select line dan enable. Dengan struktur yang sederhana, perangkat ini sangat penting dalam pengaturan distribusi data pada sinyal digital, mulai dari komunikasi komputer hingga kontrol industri. Implementasi mudah menggunakan gerbang logika dasar seperti AND dan NOT. Namun merancang harus mempertimbangkan bahwa hanya satu output dapat aktif dalam satu waktu. Untuk aplikasi yang membutuhkan distribusi data ke beberapa output sekaligus diperlukan desain tambahan atau menggunakan demux ganda gitu. Dengan pemahaman prinsip kerja tabel kebenaran aplikasinya, komponennya sangat efisien dalam sistem digital modern.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.